Selawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkat beliaulah, karena dengan perjuangan beliaulah kita pada saat ini di dalam kehidupan yang sangat tentram, di dalam kehidupan yang sangat tenang, sehingga kita dapat tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena perjuangan beliau,
di mana pada zaman jahiliyah ketika begitu seorang anak perempuan dilahirkan, begitu juga akan dibunuh. Maka kalau bukanlah karena perjuangan beliau, mungkin nyatanya pada saat ini kita tidak ada berada di dalam dunia ini. Kami selaku khatib pada Jumat yang berbahagia ini tidak bosan-bosannya mengajak kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatajawwadu fa inna ghair dari taqwa. Karena sebaik-baik bekal nanti menghadap Allah adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab takwalah kita bahagia dunia dan bahagia akhirat, bahagia zahir dan bahagia batin kita. Dengan sebab takwalah kita akan selamat. Kalau kita kenang sejarah, Fir'aun ditenggelamkan Allah di dalam laut. Lalu Nabi Yunus juga ditenggelamkan Allah di dalam laut. Tetapi karena Nabi Yunus sangat takwa kepada Allah, Allah selamatkan Nabi Yunus dan Fir'aun Allah binasakan di dalam laut tersebut. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik daripada riwayat Imam At-Tibrani, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Salasun muhlakatun." Ada 3 perkara yang membuat hidup kita binasa, yang membuat hidup kita hancur, yang membuat kebaikan-kebaikan kita akan sirna. Di mana ketika kita sudah berada di kehidupan yang hak, akan berujung kepada kebatilan. Di mana ketika kita sudah berada di jalan yang benar, akan berakhir di jalan yang salah. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, hawa mutaba'un, hawa nafsu yang diperturutkan. Dan yang kedua, wasyuhud muta'un, kikir yang ditaati. Dan yang ketiga, wa'ajabul mar'i binafsi, membesarkan diri sendiri. Semoga kita semua dilindungi Allah daripada 3 buah perkara ini. Sidang jemaah Jumat yang berbahagia, perkara yang pertama yang dapat membinasakan diri kita adalah hawa mutaba'un, hawa nafsu yang diperturutkan. Kita adalah salah satu hamba yang istimewa, bahkan lebih istimewa daripada para malaikat, karena kita diciptakan dengan hawa nafsu. Kapan hawa nafsu tersebut menjadi sebuah keistimewaan bagi kita? Ketika hawa nafsu tersebut kita didik, ketika hawa nafsu tersebut kita pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika hawa nafsu tersebut mengendalikan akal pikiran kita, mengendalikan mata kita, mengendalikan tangan kaki kita, inilah yang dimaksud oleh Rasulullah. Hawa nafsu ini akan membinasakan kehidupan kita. Salah satu hawa nafsu yang baik ialah ketika seorang suami mencintai istrinya, ketika seorang anak mencintai orang tuanya, ketika seorang orang tua mencintai anaknya, mereka tidak akan meletakkan cinta mereka melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika cinta ini terlalu besar,
ketika seseorang itu dibutakan oleh cinta, maka disinilah terjadi segala macam cara akan ia lakukan. Yang haram akan ia halalkan. Bahkan kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika orang cinta dunia, hati dan matanya akan gelap, tidak dapat melihat lagi mana yang benar, mana yang batil. Disinilah akan terjadi yang haram akan dihalalkan, hanya untuk melihat orang yang kita sayangi akan bahagia. Karena ia terlalu cinta kepada istri dan anaknya, pekerjaan-pekerjaan tidak lagi disangkutkannya dengan halal dan haramnya. Semua ia akan sapu, semua ia akan kerjakan. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita terlalu cinta kepada dunia, disinilah terjadi korupsi, sogok menyogok, polusi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir." Kamu lalai berlomba-lomba. Kapan perlombaan tersebut terhenti? Hatta zurtumul maqabir, ketika kamu sampai kepada pintu kubur. Disitulah kita sadar, ketika kita sudah berada di dalam kubur, orang yang kita sayang selama ini, orang yang kita perjuangkan selama ini, perlahan-lahan meninggalkan kita sendiri. Siapa teman kita di dalam kubur? Wa yabqa wahid, kata Rasul, amaluhu, yaitu amal ibadah kita. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, perkara yang kedua yang akan membinasakan kita yaitu ialah wasyuhun muta'un, kikir yang kita turutkan, kikir yang kita patuhi. Kikir terbagi dua. Ada istilahnya kikir dengan diistilahkan dengan bakhil. Bakhil ini ialah di mana ia rugi hartanya dirasakan oleh orang lain. Ia rugi membagi hartanya dengan saudaranya Islam yang lain. Padahal pada hakikatnya harta, kemewahan yang kita dapatkan, harta yang kita miliki, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak salahnya kita membagi harta kita tersebut kepada saudara kita. Toh itu juga adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada istilahnya, diistilahkan dengan syuh. Ini adalah penyakit kikir yang sangat parah, di mana ia rugi merasakan hartanya untuk dirinya sendiri. Ia rugi memakan jerih payahnya sendiri. Hanya tujuannya di dalam dunia ini mencari rezeki dan menabung sebanyak-banyaknya. Ia rugi hartanya dimakan oleh anaknya. Ia rugi hartanya dimakan oleh istrinya. Ia rugi hartanya dimakan oleh orang tuanya. Apakah hebat ia dengan sedemikian? Apakah kaya ia dengan sifat seperti ini? Tidak juga. Bahkan kiat menjadi seorang kaya itu ialah di mana anak istri orang tuanya mendapatkan nafkah selayak-layaknya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kikir ini adalah penyakit hati di mana akan menimbulkan persaingan-persaingan, akan menimbulkan melihat orang tidak ada apa-apanya. Si Polan hidupnya sangat miskin, itu salahnya sendiri karena dia tidak mencari, karena dia tidak bekerja. Kikir tersebut akan menimbulkan perselisihan di antara kita umat Islam. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir
yang dapat membinasakan kehidupan kita, yang dapat menghancurkan kehidupan kita adalah i'jabul mar'i binafsih, membesarkan diri sendiri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah masuk surga salah seorang apabila di hatinya ada kesombongan, walaupun kesombongan itu hanya sebesar biji sawi. Apa tujuan setan di dalam hati kita? Tujuan setan di dalam hati kita yaitu menanamkan sifat kesombongan, menanamkan sifat keangkuhan. Bagaimana caranya? Setan akan membukakan pintunya. Apa pintunya? Yaitu merasa bangga. Kita manusia ini sangatlah senang merasa bangga. Kalaulah bukan karena Bapak, ya proposal ini tidak akan tembus. Kalaulah bukan karena saya, acara ini tidak akan mulus. Seolah-olah kalaulah bukan karena dia, apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan. Seolah-olah kalaulah bukan karena kita, apa yang direncanakan orang tidak akan berjalan. Ingatlah, kemuliaan itu adalah milik Allah. Kesombongan itu adalah sifat Allah. Kata Allah, barang siapa yang merebutnya dariku, aku berjanji akan menyiksanya. Maka oleh karena itu, ketika kita disanjung orang, ketika kita dibangga-banggakan orang, kembalikan sanjungan tersebut kepada zat pemiliknya, yaitu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kita ini adalah manusia yang hina dina, tanpa kekuasaan, tanpa kudrah dari Allah, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Marilah mulai dari sekarang, kalau ada perkara-perkara tersebut ada di dalam diri kita, marilah kita belajar untuk menghapusnya, kita belajar untuk menguranginya, supaya bagaimana kita berkumpul di dalam masjid ini, kita juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri pribadi khatib sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو سميع عليم.